Dan selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan anugerah karunia yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga di malam hari ini, di bulan ini, di tahun ini juga kita bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh, ibadah kita, baik tilawah kita dan juga ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sebagai amalan sholihan makbulan. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sampai hari ini tidak pernah kita merasa bosan mendengar, baik itu setiap saat, setiap kali diingatkan kepada kita tidak pernah merasa bosan, yaitu pesan takwa. Apakah kita merasa risih mendengarnya? Tentu hati kita tidak pernah merasakan risih atau kok kenapa setiap waktu harus diingatkan dengan pesan ini. Dan ini sekaligus menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita sebagai seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seru di dalam syariat ibadah siam ini, supaya pribadi kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Hubungannya dengan ayat-ayat yang terkait dengan pelaksanaan ibadah siam yang dimulai dari ayat 183 dalam surat Al-Baqarah sampai 187. Maka ada tiga hal yang menjadi penting. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah ini? Yang pertama adalah supaya meningkat ketakwaan personal. Disebutkan di dalam akhir ayat yang ke-183, la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan Allah menginginkan, mengharapkan supaya kalian, khitab yang Allah seru ini adalah kepada kita, la'allakum, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, dengan siam ini menjadi salah satu barometer yang paling mudah untuk mengukur ketakwaan seseorang, dan juga menjadikan seorang itu betul-betul pribadinya menjadi bertakwa. Maka kita bisa saksikan ya, mungkin kalau di masjid ini sudah disediakan karpet ya, yang nyaman. Tapi kalau di musola-musola, di pelosok-pelosok yang tanpa ada karpet, tanpa ada ini alas, mungkin hanya lantai biasa, maka di saat bulan Ramadan itu para jamaah, meskipun orangnya belum nampak, itu sajadahnya lebih dulu mendahului orangnya, sudah antri parkir, paling berusaha mencari sof yang paling depan. Padahal ketika kita tanya, mbah, biasanya mbah-mbah, kok naruh sajadah di awal, kenapa? Supaya nanti nggak ketinggalan sholat tarawih. Ini menunjukkan apa? Ibadah sunnah. Sholat tarawih termasuk salah satu, bukan wajib tetapi sunnah. Ini orang akan merasa tertinggal, merasa resah, merasa gelisah, padahal hanya urusan atau ibadah yang sunnah ya. Ini menunjukkan apa? Atmosfer Ramadan ataupun siam itu betul-betul membawa
seseorang diberikan Allah kemudahan ya, untuk hadir, untuk memenuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketakwaan pribadi atau personal ini erat hubungannya dengan baiknya sifatnya ubudiyah, hal-hal yang terkait dengan ibadah, juga hal-hal yang terkait dengan fikriyah, hal-hal yang terkait dengan jasadiyah. Ini semuanya ada dalam tujuan ini. Oleh karena itu, dengan kemudahan yang Allah berikan ini, Allah juga berharap di antara hasil tujuan yang diinginkan selain menjadikan pribadi kita ini menjadi pribadi yang bertakwa, ketika urusan takwa ini menjadi prioritas semua personal, semua orang, karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini nanti akan singgah, pertama kali singgah kita di satu alam yang semua yang pernah kita miliki, yang pernah dititipkan Allah kepada kita akan kita tinggal semuanya. Persinggahan itu bernama alam kubur ataupun alam barzakh, untuk menanti satu kepastian dengan bekal yang sudah kita bawa, dengan bekal yang sudah kita persiapkan, yang tentu bekal ini adalah yang sudah Allah ingatkan, Allah perintahkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwa inilah yang nanti akan menuntun kita ya. Apakah ya, sudah cukup perbekalan yang kita siapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka identik kalau orang mudik, mungkin budaya yang ada di Indonesia ini, orang mudik, orang akan mudik itu dia akan merasa tenang ketika memang dia punya bekal. Maka ketika kita tanya pada para perantau, kenapa kamu nggak mudik, nggak pulang? Ya, di antara alasannya karena tidak ada bekal. Ini mungkin salah satu faktornya. Maka dengan demikian halnya seseorang ketika dia tidak mempersiapkan, tidak memiliki bekal, maka hidupnya pasti akan khawatir, pasti akan tidak siap ketika harus meninggalkan dunia ini. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa sudah menyiapkan bekal untuk akhiratnya, maka kapanpun Allah akan mengambil, ia akan siap dengan bekal yang sudah dipersiapkannya. Kemudian yang kedua, yang Allah inginkan di samping ketakwaan personal juga ketakwaan sosial yang Allah sebutkan di dalam akhir pada surat ayat ke-187, wala'allahum yattaqun. Di sini lafaz yang Allah gunakan tidak lagi la'allakum, tapi berubah la'allahum yattaqun. Ketakwaan yang sifatnya sosial, maknanya dari ketakwaan personal itu harus bisa mencerminkan ketakwaan sosial. Apa artinya? Karena ketakwaan kalau hanya personal ini lebih kepada hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan yang sifatnya sosial itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Apakah hak-hak mungkin saudara kita, ataukah mungkin kita punya permasalahan dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, sehingga bertahun-tahun kita ketika berjumpa ataupun ketemu selalu harus mencari celah, mencari alasan untuk tidak ketemu, ataupun kalau terpaksa harus ketemu maka senyum pun tak mau, apalagi menyapa. Ini menunjukkan
belum sampai berhasil ketakwaan sosialnya, maka hubungan dengan Allah, hablum minallah, ketakwaan yang sifatnya personal harus dibuktikan pula dengan ketakwaan sosial, yang Allah sebutkan juga di dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bisa atau sanggup dirinya meredam amarahnya. Artinya ini ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ia sanggup memberikan maaf meskipun terasa berat, tetapi ia sadar bahwasanya hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Kenapa harus merelakan satu yang abadi di akhirat nanti hanya karena faktor urusan dunia saja? Kemudian yang terakhir, di samping ketakwaan personal, ketakwaan sosial juga diharapkan dengan siam puasa yang kita lakukan ini mampu menjadikan pribadi kita menjadi personal ataupun pribadi yang bersyukur, yang Allah sebutkan masih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya dengan kemudahan nikmat yang Allah berikan ini, Allah mengingatkan petunjuk hidayah yang telah sampai kepada kita, yang Allah berikan kepada kita ini supaya kita syukuri. Nah, untuk syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan tentu dengan ucapan, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan, dengan praktek kita buktikan rasa syukur itu. Nikmat yang Allah berikan ini tentu akan kita gunakan sebagaimana yang Allah perintahkan, sehingga dengan pribadi yang meningkat ketakwaannya, sosial semakin baik dan juga tumbuhnya rasa syukur, maka inilah harapan dari keberhasilan selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah siam ini. Semoga ketiga tujuan yang Allah inginkan ini kita bisa capai, kita bisa memperoleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada amal-amal yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.